ilmu, iman dan ada hikmah sebetulnya. Dan Nabi naik burak. Datanglah seekor binatang yang putih lebih kecil daripada unta, lebih besar daripada keledai. Nabi naik atasnya berangkat sampai ke langit dunia. Tengok. Nanti naik burak sebetulnya. Nabi naik ke burak sampai. Kemudian Nabi burak itu, jadi kita tidak bicara kepada buraknya. Itu hanya bagi saya betul memang kendaraan itu ada kendaraan daripada surga segala macam. Tapi kenapa Nabi memerlukan naik burak? Karena untuk menguasai bumi ini memerlukan kendaraan. Kalau Nabi Isra Mi'raj naik burak, kalau Nabi hijrah naik unta, itu sunatullahnya. Kenapa? Karena Isra Mi'raj dalam waktu yang singkat daripada tengah malam sampai subuh dengan jarak yang sangat jauh, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, akan balik lagi, naik ke langit lagi, maka diperlukan satu alat yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Alat yang diperlukan adalah burak waktu itu sebetulnya karena sangat penting. Maka umat Islam harus dapat menguasai teknologi yang paling cepat. Karena burak itu kendaraan yang paling cepat. Arti burak itu barcode itu kilat. Maka burak itulah kendaraan secepat kilat. Artinya untuk menguasai dunia, ada menguasai sesuatu yang secepat kilat. Informasi secepat kilat, kekuatan senjata secepat kilat. Kalau Anda ingin menguasai dunia. Karena siapa yang menguasai Baitul Maqdis sebetulnya, dia menguasai dunia. Saya berani katakan, siapa menguasai Baitul Maqdis, dia menguasai dunia. Ingat, Baitul Maqdis dulu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Itu menguasai Baitul Maqdis. Dia menguasai dunia, kekayaan dan industri. Kemudian waktu jatuhlah Sulaiman meninggal dunia, jatuhlah Baitul Maqdis ke tangan orang-orang Byzantium. Selama 800 tahun, 8 abad. Dan Byzantium menguasai dunia waktu itu. Setelah Byzantium 8 abad menguasai Baitul Maqdis, jatuh ke tangan Romawi. Dan Romawi waktu menguasai dunia waktu itu. Romawi menguasai dunia. Siapa menguasai Baitul Maqdis menguasai dunia. Waktu itu Romawi menguasai sampai datang Umar bin Khattab. Karena terakhir Umar datang menyerahkan mendapatkan kunci Baitul Maqdis pada Umar waktu zaman Umar. Tadi Islam menguasai Baitul Maqdis. Dari Umar bin Khattab sampai kepada kita tahu bahwasanya jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan orang-orang Yahudi itu pada 1924 jatuh daripada Bait Utsmaniyah. Berarti Baitul Maqdis dikuasai orang Islam daripada zaman Umar bin Khattab sampai Abbasiyah, sampai Muawiyah, sampai masa Andalusia, sampai masa Al-Ayyubi, waktu perang salib, masuk lagi dapat lagi sampai masa Utsmaniyah. Itu umat Islam menguasai dunia. Pada waktu jatuhnya karena kepada Yahudi Baitul Maqdis, Yahudi menguasai dunia. Jadi siapa menguasai Baitul Maqdis, dia menguasai dunia, lambang kekuasaan sebetulnya di sini. Yang betul sampai hari ini terjadi. Maka umat Islam harus dapat menguasai Baitul Maqdis kembali. Kenapa? Karena untuk lambang bukan soal masjidnya, lambang kekuasaan, kemampuan dunia sebetulnya. Maka diperlukan suatu penguasaan teknologi. Burak adalah kendaraan teknologi untuk itu sebetulnya. Maka konsep umat Islam tidak boleh jadi orang yang lemah, orang yang produktif, orang yang kreatif, orang yang menguasai semuanya sebetulnya. Itu kewajiban fardu kifayah umat Islam sebetulnya. Nah, next terus. Kemudian Nabi berangkat naik burak kemana? Berhenti di Madinah, sholat, kemudian berhenti di Bukit Tursina, di tempat Nabi Musa mendapat wahyu. Nabi berhenti lagi di sholat di Bethlehem, tempat Nabi Isa dilahirkan. Tengok, 3 tempat. Nabi naik burak. Bayangkan, kalau tadi burak tadi, Nabi tidak dibelah dada dulu, kita bisa bayangkan. Nabi naik burak, kecepatan yang terbaik, sehingga Nabi tidak dibelah dadanya, tidak ada kesucian jiwa, tidak ada iman, tidak ada ilmu. Apa yang terjadi? Burak bisa jalan-jalan ke London, ke Amerika, jalan-jalan kemana-mana, keliling dunia. Kalau tidak ada iman. Tidak ada iman dalam dada Nabi, adanya ilmu, adanya dari hikmah, maka Nabi membawa burak kemana? Ya, untuk pilihan hidupnya. Pertama untuk jumpa Allah. Belajar dari sejarah dulu. Ke Madinah, kenapa Madinah? Ini, kata Nabi, kata malaikat Jibril, ini adalah tempat kamu akan hijrah. Ke Tursina, kenapa? Ini tempat dulu Nabi Musa pernah turun wahyu. Maka Nabi harus ingat sejarah Bethlehem, bisa dilahirkan. Ingat sejarah, dan juga ingat masa depan. Karena Nabi punya tugas untuk masa depan, menjadi peradaban agama akan datang, jadi di Madinah nama masa depan. Maka ini konsep Nabi sholat di Madinah dan Bethlehem. Okay, next terus. Kemudian Nabi setelah itu dalam perjalanan Nabi ada gangguan. Ada penyuruh pertama, ada waktu itu ada Nabi dipanggil oleh perempuan di sebelah kanan.
perempuan sebelah kiri, perempuan di depan. Dan Nabi tidak menoleh. Tanya kepada Jibril, apa itu kata Jibril? Jibril, itu yang kanan itu adalah daripada orang-orang Yahudi. Yang sebelah kiri orang-orang Nasrani. Di depan engkau tadi perempuan itu adalah lambang kehidupan dunia. Ini godaan. Dalam kita hidup ini ada dua godaan. Godaan akidah satu, godaan agama satu, lalu godaan hidup dunia satu. Jadi orang yang naik kendaraan tadi digoda oleh macam-macam. Hiburan, permainan. Dengan teknologi jadi hiburan. Teknologi jadi permainan. Teknologi jadi tempat fitnah. Itu godaan semua. Teknologi jadi tempat untuk menipu orang. Jadi berita hoak misalnya. Berita yang hoak. Dengan menipu adanya sekarang itu digital, penipuan digital misalnya. Ini semua godaan. Karena kalau Anda tahan godaan, maka Anda akan tidak terpedaya oleh teknologi, oleh kendaraan. Jadi kalau Anda tidak tahan godaan, Anda akan diperdaya oleh teknologi. Maka Nabi Muhammad tahu ada godaan ini. Waktu dia naik ke burak, dipanggil kanan, kiri, dan depan. Ini godaan. Atau godaan memakai teknologi untuk kemewahan, untuk hawa nafsu. Dipakailah semua alat untuk tidak baik sebetulnya. Ini godaan dalam kehidupan. Maka Nabi pun ingat, manusia dalam hidup, waktu dia memiliki teknologi, godaan-godaan. Apa godaan? Godaan memakai teknologi tidak sesuai dengan iman. Tidak sesuai dengan ilmu. Tidak sesuai dengan ketujuan hidup. Jadi hamba Allah yang terbaik sebetulnya. Ini godaan semuanya. Sehingga hari ini banyak orang-orang Islam menjadi hamba-hamba teknologi. Bukan menjadi tuannya teknologi. Hamba teknologi artinya dia menjadi orang-orang yang dipermainkan oleh teknologi dunia. Dengan TV, dengan media, internet. Mereka tidak tahu tujuan hidup. Menjadi rusak gara-gara teknologi hari ini. Karena alat. Dia boleh merusak manusia, boleh menjadi manusia terbaik di muka bumi dengan teknologi sebetulnya. Maka orang Islam harus menjadi orang yang punya kemampuan untuk menguasai teknologi, memprogram teknologi untuk menyembah kepada Allah SWT dan lain sebut. Dan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat semua alam. Itu konsep, maka harus siap menghadapi godaan. Dan Nabi sampailah ke Baitul Maqdis. Kalau katakan Nabi jumpa, datanglah malaikat memberikan Nabi minuman. Minuman bisa ada dua, khamar atau susu. Khamar atau arak. Dan Nabi milih susu. Kata Nabi, ini adalah yang kau kata mereka, ini engkau mengambil fitrah. Di sini kita lihat bagaimana hidup ini pilihan. Pilihan antara budaya atau agama. Waktu itu orang-orang Arab budaya mereka minum arak. Itu orang Arab. Budaya mereka arak itu macam air. Susu itu satu yang ada tapi jarang mereka minum. Mereka lebih senang arak karena budaya mereka. Tapi Nabi milih susu. Susu satu yang sesuai dengan agama. Itu halalan, thayyiban, dengan rasa iman, itu fitrah pada Allah. Pemilihan itu antara budaya atau agama. Antara maksiat atau keimanan. Antara tauhid atau kemusyrikan. Antara pahala atau dosa. Ini hidup adalah pilihan sebetulnya. Dan Nabi memilih antara arak dan khamar. Ini konsep. Maka hidupnya dengan pilihan. Ada tahan godaan dengan kebersihan jiwa dan iman sebetulnya, penguasaan teknologi telah konsep dalam Isra Mi'raj sebetulnya. Next. Kemudian Nabi masuk ke Baitul Maqdis dan sudah banyak nabi-nabi yang ada. Nabi sedang ruku, ada yang sujud dan azan dilakukan dan lalu kami kata Nabi berdiri saf lurus menunggu siapa jadi akan jadi memimpinku menuju ke depan maka jadi imam mereka. Jadi Nabi itu dah lama semuanya datang. Nabi lain daripada Adam sampai Nabi Isa sudah ada di Masjid Maqdis waktu Nabi datang. Tapi karena Nabi itu sebagai bukti Sayyidul Mursalin, Nabi pemimpin semua Nabi. Nabi sebagai Sayyidul Mursalin, dibuktikan dan Nabi jumpa semua Nabi, Allah bangkitkan. Mereka Nabi yang dalam alam barzah Allah bangkitkan mereka jumpa Nabi pada waktu Nabi sini. Artinya ini sejarah benar dari Nabi itu pelengkap, Nabi itu penyempurna semua Nabi yang lain. Maka Nabi Sayyidul Mursalin, maka semua Nabi menjadi makmum. Nabi juga menjadi umat Islam harus menjadi imam bukan menjadi makmum. Walaupun kita banyak yang lain makmum, yang Nabi lain, kita wajib menjadi imam dalam sholat, imam dalam kehidupan, imam dalam prestasi, imam dalam semua kehidupan sebetulnya. Karena Nabi jadi orang terbaik dengan teknologi tadi, dengan burak jadi orang yang menjadi pemimpin semuanya. Lalu kita itu. Maka daripada kisah yang kita bahwasanya tugas manusia adalah menjadi hamba Allah. Maka Allah di muka bumi. Dan menjalankan tugas tersebut maka memiliki kesucian diri, jiwa yang beriman, berilmu, memiliki hikmah,
Sehingga dalam perjalanan dia bersama malaikat, sedangkan tugas kekhalifahan dengan mempergunakan teknologi berdasarkan iman, ilmu dan hikmah, jika selamat daripada godaan keimanan, godaan kehidupan dunia, dan harus belajar daripada sejarah masa lalu, mempunyai perencanaan masa depan, hingga tidak terjebak oleh kebiasaan budaya yang berusaha hidupnya, dan memberikan sesuatu berdasarkan kepada keimanannya sebetulnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya. Nah, konsep kita melihat bahwasanya apa itu Isra? Ini baru konsep Isra-nya. Bagaimana kita menguasai dunia dengan keimanan kepada Allah, dengan keilmuan yang tinggi, dengan kesucian jiwa, tidak mudah terpengaruh oleh godaan dunia, godaan agama, godaan hawa nafsu. Kita menjadi orang yang terbaik dalam masyarakatnya, menuju kepada satu menjadi manusia berprestasi dunia dan akhirat, menguasai dunia, menguasai alam semesta, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hanya sayang hari ini khalifah khalifah itu sekarang dikecilkan jadi khalifah politik, salah. Itu orang-orang begitu. Khalifah ingin menguasai negara. Bukan, khalifahnya khalifah penguasaan alam semesta. Kali ini ja'il fil ardi khalifah. Manusia jadi khalifah di muka bumi dengan prestasi masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, dengan personalitas masing-masing sebetulnya. Ini tugas hamba Allah, khalifah Allah. Khalifah dengan bidang teknologi, khalifah dalam bidang industri, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang sains, khalifah Allah. Kita harus menjadi orang yang di atas semuanya, orang yang punya. Itulah tujuan daripada Isra Mi'raj sebetulnya. Next. Tengok, ini sebagai gambaran. Tengok. Jadi pembelahan dada dilakukan itu untuk membentuk kesucian jiwa, diisi dengan ilmu, iman, dan hikmah. Naik burak adalah menguasai teknologi. Tapi hati-hati, harus diawasi dari malaikat. Kalau Anda memakai handphone, memakai TV, memakai internet, harus ada malaikat menyampaikan, akan mengawasi Anda, melihat Anda. Kalau Anda lakukan yang salah, Anda dapat dosa. Anda benar dapat pahala. Maka kuasai teknologi, tapi harus ada penguasaan malaikat di sampingnya. Nah, untuk Anda jalan dengan ini, maka ada gangguan, akidah Yahudi Nasrani, gangguan agama, gangguan nafsu, gangguan dunia, ini gangguan. Maka orang Islam harus sampai menghadapi tantangan dengan baik, dengan iman tadi, dengan ilmu hikmah akan terhindar dari segala macam gangguan tadi sebetulnya. Sampai di mana Nabi sembahyang di Tursina, masa lalu, tahu sejarah masa lalu, tahu akan datang ini bagaimana, merancang masa depan dengan melihat masa lalu sebagai pelajaran bersejarah. Lalu kita ada pilihan fitrah, memilih apa hidup adalah pilihan antara arak atau susu, antara budaya atau agama, antara iman atau kafir. Ini pilihan. Maka kembali kepada fitrah. Dan kita harus menjadi imam sholat, jadi imam kepemimpinan, imam keteladanan, imam kemanusiaan sebetulnya. Jadi orang yang terbaik di muka bumi, terus imam jadi imam orang dekat dengan Allah. Jadi semuanya, maka konsep kita membawa dunia kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya. Konsep daripada Isra dan Mi'raj, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, next. Sekarang kita masuk kepada Mi'raj. Mi'raj itu naik ke langit sebetulnya. Jadi tadi baru kita bicara Isra, kalau bicara Mi'raj. Mi'raj itu adalah naik ke langit setelah sholat di Baitul Maqdis. Rasulullah naik ke langit, burak padaku, itu putih. Jadi sebetulnya Nabi naik ke langit bukan naik burak. Nabi naik betul hanya daripada Mekah sampai Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu Nabi ikat. Maka Nabi ikat dari kendaraan di tempat Nabi mengikat kendaraan tadi. Kalau Nabi masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, datang Nabi ada satu bekas bagi kamar ini. Jadi waktu Nabi keluar daripada sholat tadi, baru itulah yang Nabi keluar itu ada batu, Nabi duduk di atas batu dan batu itu naik ke langit. Dia menjadi Mi'raj. Jadi kalau kita tahu sekarang Baitul Maqdis itu bukan Masjidil Aqsa yang Dome of Rock yang ada kubah kuning, bukan. Tapi di belakang itu macam bangunan tua, itulah Baitul Maqdis sebetulnya. Jadi kalau kita tahu yang mana Baitul Maqdis itulah tempat Nabi sholat, yang di bangunan tua di belakang daripada Dome of Rock atau masjid kubah emasnya yang kita sebut hari ini Baitul Maqdis. Itu bukan Baitul Maqdis yang di belakangnya Baitul Maqdis. Di depan itu apa? Itu tempat Nabi naik ke langit. Jadi yang sekarang masjid yang besar yang ada kubah kuning segala macam itu kita sebut itulah tempat Nabi naik ke langit sebetulnya. Maka waktu itu Nabi Umar menjadikan dia satu masjid ya sebetulnya. Nabi naik ke langit daripada diangkat Allah dari batu tu naik macam atas tangga, dia naik macam naik lift sebetulnya. Jadi burak disimpan di Baitul Maqdis tadi, di depan Baitul Maqdis Nabi naik ke langit. Jadi maka namanya Mi'raj. Nabi naik ke langit sebetulnya. Kemudian Nabi naik langit pertama.
Nabi tanya, Nabi masuk sama Jibril, datang sama Jibril, tanya siapa sana? Nabi jumpa Nabi Adam alaihissalam. Pertama, dan kita sekarang nggak tahu. Mana langit pertama? Wallahu alam. Sampai hari ini saya tidak dapat membuktikan. Mana langit pertama, mana kedua, mana ketiga, mana keempat, mana kelima, tujuh. Dah sekarang belum dapat menentukan di mana batas langit. Sampai hari ini belum dapat. Tapi kita yakin ada batas dan Nabi membagi itu sebetulnya. Hanya kita hari ini sains belum dapat menemukan batas langit di mana sebetulnya. Karena sangat luasnya langit. Di bawah itu ada black hole lagi, bayangkan. Black hole itu di mana misalnya. Alam yang begitu luas terkembang di atas kita sebetulnya. Nah, jumpa Nabi Adam alaihissalam. Oke, next. Dan Nabi jumpa Nabi kedua, naik ke langit kedua, jumpa Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Isa jumpa langit kedua. Nabi Yahya sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Dua orang Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi yang ketiga jumpa Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi keempat jumpa Nabi Idris alaihissalam. Tengok. Padahal sebenarnya Nabi sudah jumpa waktu Nabi di sembahyang di Masjid Al-Aqsa, Nabi sudah jumpa. Jadi kenapa Nabi perlu jumpa lagi dalam setiap langit? Dan kenapa Nabi yang dipilih, bukan Nabi yang lain sebetulnya? Maka Nabi ini dipilih kenapa? Ada maknanya sebetulnya, ada tujuannya. Nah, terus naik lagi, terus next. Nabi naik ke langit kelima, jumpa Nabi Harun alaihissalam. Nah, naik lagi ke enam, jumpa Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang ketujuh waktu Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh, Baitul Ma'mur itu tempat malaikat bertawaf, Baitul Ma'mur namanya. Jadi di atas langit itu, di atas Ka'bah, itu ada seperti Ka'bah di Baitul Ma'mur, tempat semua malaikat tawaf setiap hari. 70.000 malaikat ke Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh. Setelah ada Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam sebetulnya. Jadi sebetulnya kita ini kalau kita tawaf di langit di Ka'bah itu kita mengikuti sholatnya pada malaikat. Karena malaikat sholatnya dengan tawaf di atas Baitul Ma'mur. Kita tawaf di Ka'bah sebetulnya. Di konsep itulah kemanusiaan supaya manusia. Di Nabi langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitul Ma'mur. Oke, terus next. Baru Nabi setelah itu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha suatu pokok atau pohon yang kata tadi telinganya sudah baja, ada buah berjuntai, wallahu alam. Saya enggak. Arti Sidratul pohon. Muntaha yang paling ujung itu batasnya antara bumi dan langit, itulah Sidratul Muntaha. Ya. Sebagai apa? Sebagai batas. Jadi kalau dulu kan batas kita, kalau orang dulu tanah apa sih itu pokok sana batasnya. Juga di mana batas bumi ini semuanya makhluk dan Allah, Sidratul Muntaha. Sidratul pokok yang paling muntaha itu ujung, yang paling jauh kalau kata bahasa Arab. Muntaha, nihaya itu akhir. Itulah konsepnya. Maka Nabi sampai ke sana. Baru Nabi jumpa Allah. Allah memanggil Nabi Muhammad, Nabi jumpa Allah. Jumpa Allah. Jadi Allah jumpa dengan kata Nabi dalam hadis akan berjumpa Allah 2 kali katanya dengan mata dan pandangan hati. Bagaimana Nabi jumpa Allah? Betul, Nabi jumpa Allah. Jadi Nabi jumpa, kalau kata hadis lain katakan bagaimana jumpa Allah? Kata Nabi, bagaimana Anda memandang kepada cahaya matahari, setelah aku berjumpa dengan Allah. Tidak nampak Allah zatnya, tapi nampak cahayanya. Kata Nabi macam itu sebetulnya. Karena Nabi berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus next. Oke, terus lanjut. Karena waktu Nabi jumpa, apa yang terjadi jumpa Allah? Nabi menerima sesuatu yang sangat istimewa. Yaitu sholat 5 waktu. Sholat itu, ini istimewa. Bukan sudah ada sholat sebelumnya. Suatu hanya kewajiban Nabi sholat 2 waktu. Sebelum Nabi Isra Mi'raj, Nabi sholat 2 waktu. Pagi dan petang. Fil ghudwi wal asal. Sholat sunat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Itu kewajiban yang sebelum Nabi Isra Mi'raj. Waktu itu Nabi mendapat perintah sholat. Langsung Allah berikan kepada Nabi. Begitu mulianya sholat sebetulnya. Berjumpa dengan Allah. Walaupun nanti ada perintah sholat aqimus sholat, tapi waktu ini langsung, hai Muhammad, aku berikan kewajiban sholat 50 waktu. Sehari semalam. Ini pemerintah hadiah Allah kepada Nabi malam Isra Mi'raj sebetulnya. Nah, Nabi menerima hadiah ini, Nabi turun. Kemudian berjumpa dengan Musa. Dan Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, kau mau dapat apa dengan Allah tadi? Maka kata Musa, kata Nabi, aku dapat perintah sholat 50 kali. Kata Nabi Musa, kembali kepada Tuhan kau.
minta keringanan. Karena umatku tidak dapat mendikan demikian banyak. Aku sendiri menguji kemampuan Bani Israel. Apalagi umatmu yang lemah. Bayangkan. Nabi Muhammad itu Sayyidul Mursalin. Nabi yang paling utama. Turun jumpa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, apa engkau jumpa? Dapat sholat 50 waktu. Nabi Musa, oh, Muhammad, naik lagi, minta keringanan. Karena kamu tidak mampu. Dan Nabi Muhammad menerima nasihat Nabi Musa. Karena Nabi Musa orang berpengalaman. Pemimpin wajib meminta nasihat orang bawahannya. Wajib pengalaman lebih banyak. Dan Nabi akhirnya minta jumpa Allah, minta keringanan sholat. Maka Allah mengenai 5 waktu. Nabi turun lagi. Jumpa Musa berapa? 45. Oh enggak kuat kamu, naik lagi, tambah, minta lagi kurang, dapat 40. Turun lagi. Berapa dapat? 40. Oh enggak kuat lagi, minta lagi turun, naik lagi Nabi. Kurang dari 5 lagi 35. Turun lagi dapat, oh enggak mungkin 35 enggak kuat, oh, minta lagi turun. Sampai dapat 5 rakaat. Jadi berarti Nabi naik turun sampai 9 kali untuk mendapatkan keringanan. Karena dia tahu umat itu akan mampu sebagaimana melakukan hal ini 50 kali. Tapi nilainya itu 50 kali karena nilai kepada Allah, nilai sangat mulianya salat tersebut sebetulnya. Karena salat berjumpa dengan Allah. Oke, next. Satu lagi terus. Maka Nabi naik minta keringanan salat. Oh, sebelumnya. Oke. Jadi Nabi berulang kali Tuhan Musa jumpa keringanan 5 waktu sehingga akhirnya tinggal 5 waktu. Nah, maka 5 waktu itu nilainya sama dengan 50 waktu. Berarti 1 waktu nilai sama dengan 10 waktu. Tengok. Ini sangat penting konsep ini. Karena saya pernah ditanya oleh orang-orang yang anti sunnah atau ingkarul hadis. Orang-orang anti sunnah. Ingkarul sunnah. Apa dia kata? Kenapa main dengan sholat? Kan sholat itu penting. Kenapa 50 jadi 5? Sampai naik turun Nabi Muhammad. Dia tidak tahu. Kalau kita dapat langsung 5, pada awal dapat 5 langsung, nilainya tidak nilai 10, 50 nilai 5. Jadi dengan Nabi dapat 50 dan dikurangi 5 jadi tambah 5, nilai 5 sama dengan nilai 50. Itu satu kemuliaan bagi umat Islam. Itu satu kemuliaan sebetulnya. Jadi bukan suatu permainan. Karena bagi pandangan orang-orang anti hadis, atau orang-orang ingkarus sunnah, dia bilang, masa Nabi Muhammad itu dapat sholat 50 waktu Isra Mi'raj? Enggak betul itu. Enggak ada itu katanya. Bagi mereka, dan tidak, itu kemuliaan sholat karena 50 menjadi 5. Nilai 50, mereka menjadi 50 waktu sebetulnya. Maka kemudian Nabi turun dapat 5, kata Musa, naik lagi kamu. Dia kata, aku tidak mampu naik lagi. Cuma aku minta, masa 5 aja enggak mampu umatku. Kata Nabi, umatku masa 5 tidak mampu, maka udah aku cukup 5. Dia rupanya yang betul. Sampai hari ini masih banyak orang 5 pun dia mungkin tidak mampu sebetulnya. Masih kosong, bolong-bolong 5-nya sebetulnya. Tengok. Karena memang sebut ini nilai sangat tinggi. Kenapa? Maka as-salatu mi'rajul mu'min dalam sebuah hadis. Sembahyang itu beratnya orang beriman. Jadi Nabi mi'raj langsung dapat jumpa Allah. Kalau kita hari ini kita mi'raj, kita buat jumpa Allah dengan sholat 5 waktu. Jumpa Allah sebetulnya. Sholat bukan permainan. Jangan main dengan sholat. Karena ini bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya. Oke, next. Ini saya lihat. Kenapa perlu Nabi udah jumpa semua Nabi pada waktu sembahyang jamaah di Baitul Maqdis. Kenapa perlu jumpa lagi Nabi-Nabi yang 8 orang Nabi ini? Yang pertama jumpa Nabi Adam, kedua Nabi Isa dan Yahya, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Kenapa perlu jumpa Nabi ini? Karena dalam Nabi-Nabi ini ada suatu nilai-nilai yang perlu dipelajari dan betul menjadi satu kepemimpinan umat. Nabi Adam. Nabi Adam dengan jumpa Nabi tahu asal usul Nabi. Ternyata dia daripada Adam alaihissalam. Karena banyak orang memimpin lupa asal usulnya. Dia lupa dia dulu bagaimana. Maka seorang pemimpin Islam harus punya tahu asal usul sebetulnya. Dan Nabi jumpa Nabi Isa dan Yahya. Nabi Isa Nabi yang menjadi penerus Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad meneruskan Isa dan Yahya. Jadi seorang pemimpin tidak boleh lupa dengan generasi sebelumnya. Orang sebelumnya, pemimpin sebelumnya, itu orang yang berjasa untuk dia. Karena hari banyak pemimpin itu akan menghina pemimpin sebelumnya. Menghina pemimpin orang sebelumnya. Tidak boleh. Maka Islam harus orang pemimpin Islam tidak boleh menghina orang lain. Walaupun mungkin orang itu kurang berjasa, tapi jangan memimpin, kan dia pernah berbuat untuk diri, untuk umatnya.
Maka Nabi Muhammad juga tidak boleh menghina Nabi Isa. Dia melanjutkan risalah, bukan buat yang baru. Jadi penerus risalah, generasi sebetulnya. Berjumpa Nabi Yusuf yang tahan godaan wanita dengan Nabi Yusuf, harta Nabi jadi menteri, jadi harta kekayaan waktu dia menteri keuangan. Yusuf jadi tahta karena dia jadi menteri, semua karena Yusuf. Maka Yusuf jadi orang tahan godaan walaupun dia masuk penjara sebetulnya. Kenapa Nabi Idris hanya Nabi yang punya nilai spiritual terbaik dalam semua nabi? Karena malaikat semua akan takjub dengan ibadah Nabi Idris, salat Nabi Idris. Begitu hebatnya khusyuk Nabi Idris. Maka sehingga malaikat minta dia naik ke langit sebetulnya. Nabi Idris yang terkenal waktu itu nilai spiritual. Pakar dalam komunikasi berdialog. Maka Nabi Musa ingin minta, ya Allah berikan aku Nabi Harun untuk berjumpa dengan Fir'aun. Karena dalam berdialog sebetulnya. Dengan komunikasi. Karena seorang pimpin wajib pandai komunikasi. Kemudian Nabi Musa orang paling sabar menghadapi umat yang paling nakal, yang paling banyak macam-macam ulahnya. Itu Nabi Musa. Banyak pengalamannya Nabi Musa. Dan dia dengan walaupun dia kuasa hebat, dia punya dengan apa? Rabbi sholli sadri dengan lain dengan apa? Musa itu orang paling kuat. Sekali pukul orang bisa mati. Tapi menghadapi Fir'aun dengan kalimat yang lemah lembut dia. Kalimat lain kalimat lemah lembut. Itu Musa alaihissalam. Ibrahim apa? Orang yang paling banyak berjasa. Nabi itu membuat Ka'bah. Bayangkan selama Ka'bah ada di dunia ini, semua Nabi itu dapat pahala. Orang pemimpin wajib punya orang banyak jasanya untuk masyarakat, untuk umatnya. Itu pemimpin sebetulnya. Dan ini 7-8 Nabi dalam 7 langit ini semua adalah konsep kepemimpinan SDM manusia. Bagaimana memimpin manajemen kepemimpinan SDM manusia, menjadi orang yang tahu asal-usul, dia menjadi penerus risalah, bukan mencaci orang sebelumnya, orang yang tahan godaan, memiliki nilai spiritual, kemampuan komunikasi, orang yang sabar, banyak pengalaman dan berjasa. Dan Nabi kembali kepada Nabi Musa. Nabi bertanya kepada Musa yang banyak pengalaman. Seorang pemimpin harus bertanya pada orang yang lebih ahli daripada dia, lebih pakar. Tanya, walaupun dia di atas, dia boleh tanya pada orang di bawah, selama orang itu yang memiliki kemampuan untuk ditanyai sebetulnya. Nah, konsep begitu menilai. Karena kalau tadi kita bicara Isra itu bicara kepada sumber daya alam, Mi'raj ini sumber daya manusia. Bagaimana membantu SDM dengan konsep ini sebetulnya. Dan akhirnya tapi ujungnya jumpa Allah. Semua dalam sholat, jumpa Allah dengan sholat. Kita sholat, jadi kita jumpa Allah untuk apa? Jangan sampai kepemimpinan kita itu hebatnya kita lupa dengan Allah. Semuanya kita berikan kepada Allah dan kita melakukan perintah Allah sepenuhnya. Kita sujud kepada Allah. Maka Nabi Daud, kenapa Nabi Daud itu meninggalnya dalam keadaan sujud kepada Allah. Walaupun dia pakar besi, pakar kekuatan, tetap dia sujud kepada Allah Ta'ala dan dekat kepada Allah. Dia matinya dalam sujud. Kita jadi orang yang memimpin dunia ini dengan kehebatan SDM dan SDA kita, jangan lupa kita semua harus kita sujudkan kepada Allah Ta'ala untuk salat yang kita tinggalkan, karena semua akan diukur dengan salat kita masing-masing. Karena Allah ibu yaumul qiyamah as-salatu. Pertama yang dihisab semuanya, salat dulu dihisab. Kuncinya di salat dulu. Setelah salat baru semua akan dilihat kekuatannya sebelum. Maka semuanya itu akan punya nilai kalau kita melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Taala sebetulnya. Konsep dalam salat 50 menjadi 5 waktu dan ujungnya adalah jumpa Allah untuk bersolat kepada ibadah kepada Allah Taala sebetulnya. The next. Oh, masalahnya. Jadi konsep sebetulnya dalam konsep ini melihat bagaimana konsep ini bagaimana kita melihat Isra Mi'raj sebetulnya. Jadi gambaran Isra Mi'raj yang dapat kita lakukan, semoga dapat manfaatnya. Mungkin kita akan tanya jawab dan soal jawab atas apa yang belum paham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Arifin Ismail atas tausiah yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di kolom chat Zoom sudah ada kurang lebih 3 pertanyaan yang akan coba MC bacakan satu persatu. Untuk kemudian mohon izin untuk Ustadz membantu menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama Ustadz dari Pak Nursyah dari Babel. Sepertinya sudah dijawab dengan penjelasan tausiah dari Ustadz. Kurang lebih pertanyaan seperti ini. Ustadz izin bertanya,
Isra Mi'raj Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, selain melihat surga dan neraka, juga bertemu dengan para nabi. Siapakah nabi-nabi yang bertemu dengan Muhammad Rasulullah tersebut? Insya Allah sudah dijawab Ya. melalui tausiah tadi ya Ustaz. Oke. Untuk itu mohon izin untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Asep. Izin bertanya Ustaz, batasan khalifah fil ardi itu aspek-aspek apa saja Ustaz? Apakah aspek semua kehidupan, meliputi ekonomi, budaya, politik, dan sains, dan sebagainya? Jazakumullah, Ustaz. Terima kasih. Batasannya segala sesuatu yang Allah berikan di muka bumi, wajib kita, orang Islam wajib menguasainya. Apa saja. Jadi khalifah bicara kepada inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini diciptakan Allah pertama kali ketika kepada dia malaikat dengan Allah itu untuk menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Akan alam semesta dunia. Jadi alam Allah. Dalam Islam itu untuk menjadi khalifah, ilmu ada dua. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Segala sesuatu itu fardu kifayah itu khalifah Allah. Jadi kita tahu menguasai, kalau khalifah ada konsep tazkir, menguasai alam, mempergunakan alam, memproduk alam. Memproduk apapun daripada alam itu menjadi misalnya dari tanah kita buat adanya kandungan besi, kita buat daripada besi menjadi mobil. Itu namanya adalah khalifah. Daripada kita ada tahu tentang adanya kita punya tumbuh-tumbuhan, kemudian kita buat jadi obat, itu namanya khalifah. Jadi ini dalam semua bidang apa saja yang memerlukan kehidupan dengan itu namanya khalifah Allah. Maka umat Islam harus menguasai semuanya harusnya. Itu yang dikira zaman Islam zaman itu zaman Ibnu Sina, zamannya Al-Khawarizmi, zamannya Ibnu Nafis, penguasaan matematik, maka semua dunia dikuasai mereka. Ada satu buku saya dapatkan buku tentang apa saja profesi zaman sahabat Nabi. Nabi sendiri dalam sejarah lambang Madinah, Nabi waktu masuk Madinah masuk hijrah ke Madinah. Tengok. Yang Madinah Nabi pertama apa Nabi buat? Membuat masjid pertama. Kedua apa Nabi buat? Nabi membuat pasar wakaf yang kedua. Tengok ya. Nabi membuat pasar wakaf yang kedua setelah buat masjid di Madinah. Karena waktu itu Madinah itu dikuasai oleh Yahudi. 4 pasar Yahudi selama 200 tahun daripada Yahudi semua. 4 pasar Yahudi. Nabi nyuruh sahabat kita buat pasar wakaf. Dalam masa 8 bulan pertama di Madinah, itu pasar wakaf Yahudi 4 kolek semuanya. Ganti ke pasar wakaf Madinah. Jadi Nabi menguasai ekonomi. Maka seluruh semua bekerja. Bekerja ada yang di kebun kurma, ada yang berniaga, ada yang menjadi penyamak kulit, ada yang tukang besi. Itu jadi 4 bulan pertama Nabi suruh semua orang bekerja. 4 bulan kedua Nabi kuasai pasar ekonomi. 4 bulan ketiga Nabi kuasai pasar produksi. Sehingga pada waktu Nabi perang Badar, tidak ada satupun yang tidak dikuasai. Senjata dikuasai, pasar dikuasai, keuangan dikuasai, semua dikuasai. Inilah kerjaan Islam. Itu khalifah ekonomi aja. Maka dalam teknologi juga masuk semuanya. Jadi ini zaman Nabi sebetulnya. Ini nampak. Atau Nabi menguasai Madinah betul-betul tidak ada. Maka kalau kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Majmu' itu kitab Imam Syafi'i terbesar Al-Majmu' namanya. Dalam mukadimah kitab Al-Majmu' kata Imam Nawawi, orang Islam wajib menguasai segala sesuatu dan memproduk segala sesuatu walaupun jarum. Ini kami jarum ya kata Imam Nawawi. Jarum pun wajib orang Islam yang buat. Jarum. Karena orang Islam tidak boleh punya ketergantungan dengan orang kafir. Harusnya. Kita punya menguasai dunia harusnya sebetulnya. Maka waktu Belanda masuk Indonesia sebetulnya, kita harus paham. Waktu Belanda masuk Indonesia abad ke-15, apa dibuat Belanda pertama kali? Dia bakar masjid Baitur Rahman. Jadi kalau di belakang Pak Mars itu ada masjid Baitur Rahman, atau macam mana ya? Masjid Baitur Rahman itu masjid, waktu zaman Belanda masuk ke Indonesia, Masjid Baitur Rahman Banda Aceh memiliki 22 fakultas sains dan teknologi. Di masjid ada 22 fakultas. Aceh waktu itu menguasai semua industri. Ya, bayangkan. Waktu kita Indonesia itu waktu abad ke-12, pesantren Kala di Langsa, itu pesantren memiliki pertanian lada terbesar Asia Tenggara. Jadi waktu Belanda masuk Indonesia, apa yang dibuat pertama kali? Pisahkan agama daripada sains dan teknologi. Tuh. Karena Islam waktu menguasai semua. Perdagangan dikuasai Islam, perang dikuasai Islam, maka kalau kita ada Malahayati. Itu panglima perang pertama perempuan angkatan laut daripada Aceh. Akademi Laut Baitur Rahman. Itu namanya Malahayati.
panglima perempuan, karena dia mengisi 4 kapal pasukan wanita, semuanya di Bala Hayati. Jadi Islam itu menguasai semua bidang peralatan, ekonomi, teknologi, penjataan, semua. Karena jadi khalifah Allah. Ini tidak ada batasan. Karena Ar-Rahman mengatakan, hai manusia ini, kalau kamu mampu menembus seluruh penjuru langit, tembuslah. Tidak ada batasan sebetulnya. Selama dia harus dipakai untuk pemanfaatan hidup manusia di dan akhirat sebetulnya. Untuk pemanfaatannya. Kalau kita tidak menguasainya, orang kafir menguasai. Orang kafir menguasainya, hawa nafsu, kemudaratan terjadi. Bedanya apa? Kalau orang Islam menguasai senjata dia akan dibuat untuk perang, tapi untuk mempertahankan diri. Kalau orang kafir punya senjata untuk hawa nafsu, untuk memerangi orang lain. Ini bedanya. Jadi orang Islam harus berkuasa, kenapa? Untuk kemaslahatan dunia. Kalau orang kafir berkuasa, hawa nafsu memegang dia akan merusak dunia sebetulnya. Itu bahayanya hari ini sebetulnya. Kenapa ini? Maka kalau ada buku Nawawi mengatakan kenapa umat Islam ini mundur? Kenapa? Ini karena kita tidak menguasai dunia. Kita wajib menguasai dunia apapun bidangnya. Karena itulah lahan Allah selama itu bumi Allah, langit Allah itu adalah media kita sebenarnya. Allahu a'lam. Oke, makasih. Gimana Pak? Yang tadi cara. Baik, terima kasih Ustadz. Pada Pak Agus, apakah ada Sudah jelas Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Mohon izin dari Bang Lukman. Ustadz, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat saat itu? Apakah beserta gerakan dan rakaat sholatnya? Maksudnya bagaimana merintahkan sholat kemudian? Bagaimana Allah memerintahkan sholat pada saat itu? Apakah beserta gerakan dan rakaatnya? Perintah itu satu, perintah sholat satu bab. Cara sholat satu bab. Hadis mengatakan, setelah Nabi diperintahkan sholat, besok harinya, pagi harinya itu datang Jibril kepada Nabi Muhammad, mengajarkan Nabi sholat 5 waktu tadi. Datang subuh, Jibril datang, hai Muhammad, ini Nabi Jibril jadi imam, Nabi baca semuanya, Nabi Muhammad jadi makmum. Waktu subuh, waktu zuhur juga. Dan waktu pun hari pertama datang awal waktu semuanya. Hari kedua datang pada akhir waktu. Tetapi inilah hai Muhammad, perintah kamu sholat kepada engkau, ini awal waktunya, ini akhir. Jadi cara perintahnya pada waktu Isra Mi'raj, tetapi cara melakukannya diajar oleh Jibril alaihissalam besok harinya. Baik caranya maupun waktunya. Maka dua-dua wahyu. Ada langsung pada Allah perintahnya langsung, tapi caranya itu wahyu daripada Jibril mengajarkan Nabi caranya, bacaannya, semua waktunya itu Jibril yang langsung ajar Nabi pada besok harinya setelah Isra Mi'raj sebetulnya. Allahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Bagaimana Bang Lukman atas jawabannya? Jazakallah khair Ustadz. Ya, jadi malaikat Jibril datang besoknya. Waktunya juga ditentukan awal waktu, hari kedua akhir waktu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz dari Pak Rusdi. Ustadz, definisi langit dalam peristiwa Isra Mi'raj apakah sama dengan langit di dunia nyata yang jika naik terus keluar angkasa akan bertemu dengan bulan dan galaksi? Ketika manusia diberikan kesempatan melihat bukti-bukti kekuasaan Allah, hal apakah yang membuat hati tertutup dari hidayah untuk beriman? Oke, langit dalam konsep Islam dengan langit, arti langit itu sama tuh yang jauh. Arti sama itu cara bahasa Arab itu suatu yang jauh, yang ada di atas yang jauh. Ini kita bilang langit itu mana? Langit di atas atau di bawah? Kepada bumi itu kita tengah-tengah, ke atas juga langit, ke samping juga langit, kiri juga langit, ujung juga bawah juga langit kan? Jadi bumi kan bulat sebetulnya. Pada konsep langit mana? Langit apa saja yang menutupi bumi? Itulah langit sebetulnya. Hanya berarti naik ke langit itu naik ke atas tinggi. Sekarang di mana ujungnya langit? Wallahu a'lam. Karena sekarang kita ini, apakah kita sekarang ada satu galaksi? Ada berapa ribu galaksi di bumi ini? Dan ribu matahari di bumi ini, tengok. Itu apakah langit pertama? Jangan masih langit yang pertama. Ada lagi black hole.
Kita nggak tahu lagi sebetulnya. Jadi apakah itu langit yang pertama? Bukan, mustahil. Ada langit kedua. Dan itu kita belum, hari ini kita manusia tidak dapat melihat di mana langit yang 7 langit tadi, belum dapat. Di ujung langit itu baru namanya nanti ada namanya Sidratul Muntaha. Ujung semua langit Sidratul Muntaha. Nah, ini belum ada manusia yang mencapainya hari ini sebetulnya. Langit itu betul di atas kita, tapi ujung langit Sidrah kita belum tahu di mana. Karena itu paling ujung. Nah, karena hari ini jangan kita masih langit pertama, yang nampak manusia masih langit pertama, jangan yang hari ini. Mungkin kedua, karena kedua, ketiga, keempat, sampai 7. Daripada langit dan langit habis Sidratul Muntaha itu nanti ada namanya adalah kursi. Kursi itu wasi'a kursiyu samawati, seluas langit dan bumi, kursi Allah. Dan sekursi aras. Ada lauh mahfud. Lauh mahfud ini suatu tempat penyimpanan file. Seluas langit dan bumi. Lauh mahfud itu tadi kursi seluas langit dan bumi. Lauh mahfud seluas langit dan bumi. Ada aras lagi di atas itu. Bayangkan. Jadi ada sama ujungnya Sidratul Muntaha. Baru ada namanya lauh mahfud, sana ada naik lagi namanya kursi Allah, naik lagi namanya aras Allah. Itulah level-level tingkatan langit dalam Islam sebetulnya. Jadi kita hari ini apakah kita dapat? Sampai ini manusia belum dapat. Sedangkan ujung di mana? Allahu a'lam. Tapi hadis mengatakan, misalnya kalau saya melihat ya, ini mungkin teori saya, artinya bumi ini kapsul ya. Kita ini macam ikan. Bumi itu macam ikan, matahari itu macam ikan-ikan dalam akuarium. Ya. Akuarium ada tempat ikannya. Jadi kita ditutupi oleh namanya satu lapisan ujung namanya aras Allah. Aras ini ujung, penutup semuanya aras Allah. Kursi. Nah, waktu kiamat terjadi, alam ini semua dihancurkan. Langit dihancurkan, bumi dihancurkan, yang tinggal aras Allah. Maka Allah akan ganti bumi yang lain, atau bumi akan diganti bumi yang datar padang mahsyar. Aras tetap, Allah tidak akan hancur. Allah kekalkan hancur, aras. Allah akan hancur. Jadi kalau kita baca akuarium misalnya, hancurlah semua, dibuang semua airnya, ikannya hancur semuanya, masukkan ikan baru, air baru, padang mahsyar. Aras tetap menjaga bumi ini, menjaga alamnya aras Allah, penjaganya. Jadi frame-nya adalah aras Allah sebetulnya. Maka di mana langit ini yang kita sampai ujung langit adalah aras Allah. Maka tadi Sidratul Muntaha, ada lauh mahfud, ada aras Allah. Di mana itu? Wallahu a'lam. Tidak terbang. Karena kita hari ini kita tuh bintang pun kita nggak nampak. Banyak bintang yang nampak, bintang nggak nampak. Dan itu adalah ratusan juta tahun jarak daripada kita kepada bintang paling tinggi sebetulnya yang kita tahu hari ini. Yang tidak tahu lebih banyak pada bintang yang nampak dan tidak nampak, banyak yang tidak nampak bintang lebih banyak. Jadi betul langit bumi, tapi langit mana jaraknya? Wallahu a'lam. Maka kita bayangkan Nabi naik semuanya itu, Nabi naik kepada jumpa Allah di aras. Bayangkan. Jauh mana perjalanan itu yang hari ini jutaan tahun cahaya perjalanan, jutaan tahun suara perjalanan ini sebetulnya. Wallahu a'lam. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Bagaimana Pak Rusdi atas jawabannya? Satu lagi Ustadz, yang tadi terhadap bukti-bukti kuasaan Allah. Oh ya. Hal apa yang membuat tertutup? Oke. Jadi sebetulnya secara akal manusia waktu dia melihat langit seperti semuanya, harusnya orang yang para astronomi, para orang-orang pakar angkasawan, dia bagaimana tahu kuasa Tuhan dengan alam semesta. Hati kecilnya harusnya dia menguasai Tuhan. Maka fitrah manusia itu kembali kepada akan mengakui adanya Allah sebetulnya. Tapi karena kesombongan, kejahilannya dia tidak mengakui, maka secara konsep fitrah dia mengakui adanya Tuhan. Dan sebetulnya setiap orang mengakui adanya Tuhan. Hanya walaupun dia ateis, dia mengaku ada kekuatan manusia di alam ini sebetulnya. Semua akan mengakui. Kalau dia berpikir dengan logik, dengan betul. Semua angkasawan sebetulnya akan tahu bagaimana hebatnya kuasa dengan langit, dengan adanya galaksi, dengan adanya tadi atmosfer, banyak perubahan cuaca, segala macam. Itu kan kuasa Tuhan, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Terjadi dalam gara-gara ilmu sains yang rusak, yang sekuler, dianggap bumi ini terjadi dengan sendirinya. Kan tidak masuk akal. Alam jadi sendiri boleh hancur sendiri. Kemana mungkin kalau tidak ada yang menjadikan. Maka orang yang betul-betul berpikir dengan betul, maka dia akan mengakui adanya Tuhan. Jadi waktu dia tidak mengakui, kenapa? Berpikirnya tidak betul. Logikanya tidak benar berpikir. Bagaimana boleh ada sesuatu tanpa ada yang menjadikan? Itu kan logika yang salah. Hari ini kita dibuat logika yang salah.
Kalau logika yang benar pasti ada dulu, ada alam, ada perubahan, ada yang merubahnya. Itu sudah menjadi suatu sunatullah iman, dan itulah iman kebetulnya. Hanya hari ini banyak orang karena kita diajar dulu sign for sign, for worship, bukan iman untuk bukan hanya untuk bertuhan, tapi hanya untuk jadi orang ateis. Kira-kira macam Stephen Hawking pun, Stephen Hawking mirip boleh ateis hari ini. Kenapa? Dia nggak yakin ada Tuhan. Karena dia awalnya tidak yakin sama Tuhan. Kalau dia berpikir yang benar, dia wajib yakin sama Tuhan. Harus dia orang yang paling dekat dengan. Maka tentunya orang yang paling dekat dengan Tuhan, paling tahu tentang alam semesta, orang yang paling dekat dengan Allah, harus tunduk kepada Allah dengan kuasa Allah. Karena hati sadar, ini tidak mungkin aku boleh buat tanpa kesuatuan sebetulnya. Jadi kalau dia tidak meyakini adanya Tuhan, hatinya kenapa? Akalnya tidak berpikir dengan cara yang benar tentang konsep ketuhanan sebetulnya. Wallahu a'lam. Berapa? Terima kasih Ustaz. Ya. Nah, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih juga Pak Rusdi atas pertanyaannya. Kemudian lanjut lagi Ustadz, ada pertanyaan lagi dari Pak Asep yang tadi. Tadi disampaikan bahwa para nabi itu banyak ibroh yang bisa diambil pelajarannya oleh kita. Ya. Apakah kita sebagai umat Islam cukup meneladani Rasulullah SAW? Beliau kan sudah lengkap suri tauladannya. Ya. Sehingga masih perlukah kita meneladani para nabi yang lain selain Rasulullah? Jazakallah khair Ustaz. Nabi Muhammad tadi memang betul. Semua nabi itu dengan spesifik masing-masing. Dan Nabi Muhammad itu sudah lengkap selengkap-lengkapnya manusia. Manusia terbaiknya semua nabi pada Nabi Muhammad SAW. Dan kita contoh dengan kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Bagaimana ada rasul untuk terbaik pada Rasulullah sudah ada. Tapi kalau supaya kita tahu terbaik, tengok pada semua nabi. Untuk tahu kita bagaimana baik Rasulullah, tengok semua nabi. Kalau nabi yang hebat ini, nabi lebih hebat lagi. Karena macam contohlah. Nabi Adam pakar Nabi Muhammad pakar Nabi Musa pakar Nabi Isa pakar pengobatan. Nabi Muhammad juga pakar pengobatan. Nabi ada 300 hadis lebih tentang perobatan, tentang obat-obatan. Bayangkan. Nabi Daud pakar tentang besi, pakar teknologi senjata. Nabi Muhammad juga pakar senjata. Nabi Muhammad bisa membuat al-manjalik, melempar batu api perang zaman Nabi. Al-manjalik itu batu api yang dilempar untuk kepada musuh, untuk cikal bakal bom hari ini. Seperti itu Nabi Muhammad yang buat namanya manjalik. Nabi Muhammad pakar peternakan dengan kambing misalnya. Nabi Muhammad pakar pertanian dengan kurma ajwa misalnya. Itu kan pertanian. Nabi itu semua pakar. Maka kita cukup mencerah Nabi Muhammad. Tapi sekarang masalah kita, sudahkah Nabi dapat melihat Nabi Muhammad pakar itu kita dapat lihat secara utuh atau tidak? Karena hari kita melihat Nabi ikut sunnah kurmanya, makan kurma, bukan sunnah tanam kurma. Kalau Nabi makan kurma sunnah Nabi, maka lebih sunnah lagi sebetulnya. Nabi kalau Nabi memanah itu Nabi sunnah Nabi, maka pakar dalam senjata sunnah Nabi juga. Karena zaman Nabi untuk perang perlu memanah, pakar memanah. Untuk hari ini untuk perang perlu ada hacker. Karena malah hacker itu jadi hacker itu sunnah Nabi. Hacker memanah dengan konsep telekomunikasi hari ini. Jadi kita harus pahami sunnah Nabi nanti untuk akan datang lebih hebat sebetulnya. Nabi sudah cukup, tapi sekarang apakah kita melihat Nabi dalam pakar dalam semua bidang? Ini masalahnya. Hari ini kita hanya melihat Nabi dalam pakar ibadah. Kita sunnah ibadah. Sunnah khalifah nggak pernah dilihat sama sekali. Harusnya Nabi sunnah khalifah lihat. Nabi dalam peternakan, pertanian, dalam komunikasi, dalam semua bidang sains dan teknologi. Lihat Nabi. Lihat sahabat semua lengkap. Untuk kita. Tapi hanya itu sebagai sejarah. Nabi lalu itu sejarah. Ya, maka Nabi merangkum semuanya. Dan semua Nabi pada Nabi ada rangkuman semuanya sebetulnya. Itu kayak kita harus Rasulullah. Maka kita hanya contoh Rasul dalam semua aspek. Bukan satu bidang aja sebetulnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya Ustadz dari Pak Hen dari Jambi. Ustadz, saat Nabi bertemu dan negosiasi keringanan sholat dengan Allah, apakah semua ayat dan gerakan dalam sholat juga termasuk dalam komunikasi Nabi dengan Allah? Saya terangkan bahwasanya komunikasi hanya bicara tentang bilangan sholat. Karena mau berapa bilangan pun sholat tadi caranya sama. Mau 50 waktu, mau 5 waktu, mau 2 waktu, cara sholat tetap sama. Maka tidak ada perubahan dalam cara sholat. Yang ada perubahan waktu sholat, waktu bilangan sholat. Jadi waktu pun maka dengan bilangan 5 waktu. Bayangkan kalau kita
kita buat 50 waktu dalam satu hari, bayangkan. Berarti itu 24 jam. Berarti 1 jam itu kita harus buat berapa kali sholat? Minimal 2. Setengah jam 1, setengah jam 1, setengah jam 1. Bayangkan berapa rakaat. Maka bilang 5 ini kita dari ini kan bukan 50 rakaat, 50 waktu. Ya, bukan 50 waktu menjadi 5 waktu. Rakaat tidak berubah, rakaatnya jadi 17. Jadi 50 waktunya dipakai sebetulnya. Mungkin yang pertama 2 per setengah jam, bayangkan. Maka kalau dibuat di macam ini, maka kita akan sibuk dengan sholat saja. Kalau itu bukannya sholat saja sebetulnya. Maka di sini malah nanti dialog itu keringanan waktu sholat, bukan cara sholat dan bukan apa tentang bilangan sholat sebetulnya. Jadi hanya waktu sebetulnya. Maka 5 waktu tadi dengan 5 waktu dengan sekarang kita berapa? 5 waktu dengan 17 rakaat ya. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 4 isya, 3 maghrib, 4 isya, berarti 17 kan, 17 rakaat semuanya. Jadi 5 waktu kita ini dengan 17 rakaat. Waktu Nabi itu bicara waktunya. Rakaat dan nanti kepada waktunya kapan, itu nanti malaikat Jibril yang datang besok jumpa Nabi mengajarkan waktunya, rakaatnya dan bilangannya sebetulnya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan yang mungkin masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya Ustadz dari Pak Bu dari Medan. Ustadz izin bertanya, sebelum umat Muhammad diperintahkan untuk sholat, umat Nabi sebelumnya apakah juga diperintahkan sholat? Jika iya, apakah gerakannya sama dengan Nabi Muhammad SAW? Jazakallah Ustadz. Sholat sejak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diperintahkan sholat. Maka waktu Nabi Adam datang ke muka bumi, pertama disuruh dia, waktu Nabi Adam turun di Sri Lanka, pick of Adam, mungkin Adam, disuruh jalan Nabi Adam jalan ke Mekah. Jalan ke Mekah, berangkat Nabi Adam ke Mekah daripada Sri Lanka, sampai di Mekah diperintahkan membuat Ka'bah. Pertama perintah Nabi buat Ka'bah, Nabi Adam. Setelah Nabi Adam buat Ka'bah, diperintahkan dia sholat 2 rakaat, Ka'bah dan tawaf sebetulnya. Itu perintah Nabi Adam. Dan semua Nabi melakukan sholat. Semua Nabi sholat dalam ruku dan sujud sama. Warka'u wasjudu. Tengok dalam surah Al-Quran bagaimana Daud minas sajidin, kata Al-Quran. Kalau kepada Maryam warka'i wasjudi, ruku yang suka kepada maka ruku, berdiri, ruku, sujud plus sholat sebetulnya dan semuanya sama. Hanya mungkin bacaannya yang penting ada tasbih, takbir dan tahmid. Tapi rakaatnya atau bentuk gerakannya sama. Maka itu sholat semua Adam, Nabi Ibrahim, Nabi semua hanya waktunya berbeda. Dulu hampir semuanya Nabi lain itu waktunya pagi dan petang. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Bil ghudwi wal asar. Dan Nabi Muhammad pun sebelum Nabi Isra Mi'raj semuanya 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Itu samanya sebetulnya. Jadi cara sholat semua sama. Arti gerakan ya. Hanya mungkin bacaannya kadang nggak ada Allahumma sholli ala Muhammad, asyhadu alla itu. Bahwasanya semua sama. Karena pun semua Nabi itu ingat, semua Nabi mengakui Nabi Muhammad SAW. Buktinya di cincin Nabi Sulaiman alaihissalam, cincin Nabi Sulaiman. Apa yang tertulis? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Di semua tiang aras. Waktu Nabi Adam terbuka matanya, apa yang dilihat di tiang aras? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini konsep penting. Jadi Nabi itu memang sudah sejak awal menyatakan Nabi adalah Nabi paling mulia sebetulnya. Maka sekarang cara salat semua sama, semua Nabi hanya waktu yang berbeda, rakaat yang berbeda. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sahara dari Sumsel. Ustadz mohon penjelasan. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai gambaran surga yang dijanjikan kepada umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon bisa dijelaskan Ustadz. Ya, jadi bukan gambaran surga. Melihat surga. Surga sudah ada. Surga itu sudah ada. Bukan belum ada surga. Buktinya
Hadis mengatakan orang-orang yang mati syuhada, maka rohnya akan menjadi burung-burung di surga. Surga sudah ada. Hadis mengatakan bahwa setiap bulan puasa, surga itu dihiasi Allah. Dihiasi di surga untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi surga itu sudah ada. Hanya kita tidak tahu di mana. Dan Nabi Muhammad telah melihat surga, melihat neraka, melihat semuanya. Jadi bukan surga itu satu yang akan datang. Kenapa orang kalau kita katakan bahwasanya orang-orang masuk ke nanti dalam kuburan atau ada orang beriman, dia akan dapat makanan surga. Dan orang yang tidak beriman akan dapat bahannya apa menjadi uapnya api neraka, panasnya di dalam alam barzah. Jadi surga itu sudah, maka Nabi Muhammad tadi melihat semuanya sudah ada. Jadi bukan hanya gambaran, bukan hanya suatu khayalan, real. Maka kenapa kita dalam sekitar sementajud al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu tetap pasti. Neraka itu memang bukan cerita dongeng. Jadi hanya sekarang kita belum tahu, kita belum sampai ke sana. Nabi Muhammad sudah sampai ke sana. Nabi sampai surga, sampai ke neraka, jumpa Allah, jumpa malaikat. Jadi Nabi menyaksikan langsung semua yang ada itu. Jadi satu hal alam musyahadah sebetulnya. Wallahu a'lam. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Kebetulan ada banyak pertanyaan, alhamdulillah. Dari Pak Sunadi dari Ridar, Ustadz, dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 disebutkan bahwa agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Tadi Ustadz sebut ada beberapa nabi yang membawa agama seperti Yahudi dan Kristiani. Mohon pencerahan Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Semua agama itu dalam konsep Islam, baik Nabi Adam sampai semua nabi, hanya mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu agama yang mereka bawa itu belum lengkap dan sempurna. Jadi Nabi Isa, Nabi Adam bawa nama, Nabi Musa bawa agama, Nabi Isa bawa agama. Itu semuanya nilainya sama dengan agama Islam. Hanya saja agama mereka hanya untuk lokal, karena semua nabi hanya untuk umat yang masing-masing, bukan untuk dunia semuanya, untuk masa tertentu. Karena itu maka setiap meninggal nabi, dan kalau kitab sudah hilang, maka akan ganti nabi yang baru. Akan buat agamanya akan sama, tapi hanya mungkin dengan kondisi masing-masing. Hanya pada waktu Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad itu adalah bagaikan seorang yang penyempurna semuanya. Menyempurna semuanya, maka semua agama sebelum Islam tidak akan berlaku lagi. Walaupun dia benar, tidak salah, tidak berlaku lagi dengan datang Nabi Muhammad SAW, karena agama yang revisi terakhir. Jadi agama Islam, agama Allah, revisi terakhir. Maka waktu ada revisi terakhir ini, semua agama yang tidak berlaku. Tidak dapat dipakai, maka kenapa ayam, maka kata Nabi, wasanya ayat Ali Imran 19 katakan, inna dina indal Islam. Agama si Allah hanya agama Islam. Baik Islam secara konsep agama Nabi Muhammad yang terakhir, karena semua agama sebelumnya pada waktu turunnya ayat itu sudah tidak berlaku lagi semuanya. Jadi maka nanti kenapa Nabi Isa Nabi Isa turun ke muka bumi, dia akan ikut agama Islam, tidak pakai agama dia lagi, karena agama dia tidak berlaku lagi. Udah expired. Udah habis waktunya. Nah, baru agama Islam, maka inat dina. Walaupun agama sebelumnya itu benar untuk masa itu, benar untuk nabi itu, dan tidak benar untuk hari ini sebetulnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Ustadz. Oke. Dari Pak Satria Pamungkas. Ustadz, Nabi bertemu dengan para nabi dalam keadaan ruh yang keluar dari alam barzah. Apakah hanya para nabi yang bisa keluar dari alam barzah tersebut setelah kematian? Apakah selain nabi atau manusia biasa bisa keluar dari alam barzah untuk menemui manusia yang masih hidup? Maka Nabi Muhammad itu waktu dia berangkat Isra Mi'raj kan ada perubahan dimensi. Waktu Nabi bersama kita 3 dimensi. Waktu Nabi sudah bersama malaikat itu dimensi lain. Dimensi mungkin 4 atau 5 dimensi, 5 dimensi, 4 dimensi. Dengan naik burak itu udah dimensi lain. Kalau bayangkan kalau kita 3 dimensi naik burak akan jadi seperti itu. Hanya ada perubahan dimensi.
Dimensi Nabi berubah waktu Nabi bersama malaikat naik burak. Waktu Nabi naik ke langit, dimensi lain lagi. Waktu Nabi jumpa Allah, dimensi lain lagi. Bayangkan waktu jumpa Allah Nabi, malaikat Jibril pun tidak bisa masuk. Karena kata Jibril, kalau aku masuk, aku terbakar, kata Jibril. Jadi dimensi lain. Jadi ada perubahan dimensi Nabi, daripada 3 dimensi, 4 dimensi, mungkin puluhan dimensi, maka itu konsep dimensi, perubahan dimensi. Jadi waktu Nabi berjumpa dengan para sahabat Nabi itu dalam dimensi bersama para Nabi. Bukan dimensi hari ini sebetulnya. Itu benar. Ya itu Allah memang takdirkan macam itu. Dalam waktu dimensi itu hanya dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad saya sebut, tidak ada yang lain. Kenapa menyatukan dimensi tadi sebetulnya antara dimensi mereka. Karena hari ini pun kita hidup dimensi kita begini. Waktu kita mati dimensi kita berubah lagi. Dimensi alam roh itu dimensi baru. Waktu kita masih di padang mahsyar dimensi lain lagi sebetulnya. Waktu kita masuk surga dimensi lain lagi sebetulnya. Walaupun kita orangnya sama sebetulnya, tapi dimensi berbeda satu dengan lain. Maka itu perubahan dimensi. Maka Allah tadi kan pada waktu zaman Nabi, waktu Isra Mi'raj, hanya Allah naikkan dimensi Nabi untuk dimensi berjumpa dengan para nabi-nabi lain sebetulnya. Maka tidak mungkin akan dapat lain sebut. Wallahu a'lam. Oke, makasih. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi Ustadz dari Pak Azri. Assalamualaikum Ustadz. Sebelum Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, beliau sedang mengalami kesedihan atas meninggalnya istrinya, yaitu Siti Khadijah dan pamannya. Apakah ada hubungan antara kesedihan Nabi tersebut dengan perjalanan Isra Mi'raj, dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Saya kira yang awal itu hanya peristiwa sejarah. Tidak punya hubungan antara antara kesedihan dengan Isra Mi'raj bagi saya. Karena Isra Mi'raj satu Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Hanya saja secara waktu, kebetulan waktunya Allah tentukan waktu Nabi meninggal tadi sedih, waktu dia jalan-jalan ke surga, mendapat satu kenikmatan jumpa Allah yang paling tinggi bukan ke surga, jumpa Allah itu nikmat paling tinggi sebetulnya, jadi suatu kehiburan bagi dia, betul. Tapi tidak, maka itu bukan satu yang terjadi karena akibat, bukan. Itu hanya Allah takdirkan pada waktu itu, Allah takdirkan pada waktunya setelah meninggal Khadijah, Allah takdirkan Allah mentakdirkan waktu. Maka bilang yang penting artinya Allah menjadikan Nabi akan hijrah ke Madinah, melakukan semua hukum-hukum Allah. Nabi nampakkan, meyakinkan kepada hamba-hambanya semua yang Nabi itu benar, yang Nabi telah saksikan semua. Itu konsep yang paling penting sebetulnya. Jadi hanya masalah itu hanya kejadian waktunya, bukan berarti itu karena semua terjadi bukan karena sebab akibat, karena Allah SWT sebetulnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Baru saja ada satu pertanyaan, sepertinya satu pertanyaan terakhir Ustadz. Mohon izin untuk dijawab juga. Satu pertanyaan terakhir dari Pak Rizky Armansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bukannya sejak diciptakan bumi dan alam semesta sudah ada Islam, dan semua akidah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah itu adalah akidah tauhid. Lalu mengapa Islam disebut merevisi agama-agama sebelumnya? Oke. Jadi memang sebelum ada Islam ini kan agama Allah, agama ini Allah ciptakan ada untuk manusia yang hidup. Alam ini Islam ini, konsep Islam itu tunduknya alam kepada Allah itu Islam. Itu alam tunduknya alam, bukan pada konsep kehidupan. Hanya agama itu kalau konsep kehidupan, setelah manusia hidup maka diperlukan agama Islam. Maka berikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Adam itu agama Islam, betul. Agama penyerahan kepada Tuhan. Dan semua agama membawa akidah Rasul tauhid yang sama, semua agama. Hanya setiap agama itu kan tadi saya katakan Nabi Adam sampai Nabi Isa itu dia dengan tempat yang lokal dan kondisi umat masing-masing. Mungkin berbeda dalam arti syaratnya, syariatnya berbeda. Macam Nabi Isa dia puasanya 40 hari. Nabi Ibrahim puasanya 3 hari sebulan. Kan Nabi Nuh puasanya hampir tiap hari. Nabi Daud puasanya 2 kali sehari. Kan berbeda-beda puasanya. Itu syariatnya. Semua sama. Waktu Nabi Islam datang Islam, maka dia semua bentuk syariat tadi semua direvisi kembali. Syariatnya bukan kepada tauhidnya, syariatnya direvisi. Bentuknya itu hukum-hukum yang direvisi kembali semuanya. Jadikan ini menjadi hukum yang untuk selama-lamanya. Dan tambah lagi hukum yang tidak ada batas waktunya sebetulnya dan tidak mengenal tempat-tempat tertentu. Jadi menjadi universal semuanya. Hanya waktu sebelum Nabi juga itu lokal, tidak bersifat universal.
dan dia usul yang berlaku untuk atau kaum. Atau Nabi Muhammad atau syariat yang dirafis syariatnya bukan tauhidnya. Akan tetap tauhidnya sebetulnya. Maka kita bedakan karena syariat berbeda dengan tauhid sebetulnya. Maka yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada itu kalau kumul Islam Madinah pada Haji Arafah atau Nabi Haji Wada itu menjadi syarat terakhir sebetulnya. Jangan itu zaman Nabi aja ada hukum nasih dan mansuh. Zaman Nabi ada sesuatu di Mekah ada beberapa hukum yang dirubah pada waktu zaman Nabi di Madinah. Nah, itu berubah. Jadi perubahan hukum mungkin karena cari kesempurnaan sebetulnya. Maka tidak salah kalau merevisi karena itu hukum Allah sebetulnya. Dan yang mengerti hanya Allah sendiri. Konsep tauhid semua akan sama dari Adam dan Nabi Muhammad SAW sama tauhidnya sebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sepertinya menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi tausiah pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampai kita pada ujung acara tausiah hari Isra Mi'raj 1442 Hijriah pada hari ini. Terima kasih banyak kami sampaikan pada Ustadz Dr. Arifin Ismail atas tausiah yang telah disampaikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada EVP Telkom Regional 1 Sumatera, Bapak Maksus Kusuma, beserta jajaran deputi serta senior leader, dan juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan beserta kerabat karyawan Telkom Regional 1 Sumatera sekalian, atas waktunya untuk menghadiri tausiah di hari Isra Mi'raj ini. Semoga tausiah hari ini bisa menjadi hikmah, ilmu, serta penambah keimanan bagi kita semua, sehingga kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang menguasai dunia serta memenangkan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon Ustadz untuk memimpin doa sebagai penutup tausiah kali ini. Sebelum di akhir acara nanti akan ada kuis untuk 5 orang pemenang. Untuk waktunya kami persilakan Ustadz untuk memimpin doa. Kita baca doa semua. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa ala alihi ashabi ajma'in. Ghafir lana dzunubana wa dzunuba walidayna wa kama rabbawna shighara. Wa dzunubal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat yaqna afadana qarib. Sami'un mujibu da'wat yaqdiyalah hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la ta'adzabna illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dinan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min al-ardi illa qadara arhamar rahimin. Tuhan kami ya Allah, Nabi-Mu ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kekuatan mencontoh Nabi-Mu ya Allah dan menjadi khalifah oleh muka bumi ya Allah. Kami kekuatan untuk dapat mengikuti sunnah Nabi-Mu ya Allah, beribadah kepadamu ya Allah. Beri kekuatan untuk dapat mengikuti sunnah Nabi-Mu ya Allah dalam memimpin masyarakat ini ya Allah. Melakukan hukum Allah ya di muka bumi-Mu ini ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Tuhan ya Allah, kami kesadaran atas kekurangan kami ya Allah, dan atas kesalahan kami ya Allah. Ampunkan diri kami ya Allah, perbaiki diri kami ya Allah, jauhkan dari segala kemungkaran ya Allah. Dan perbaiki juga orang-orang tua, orang-orang pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, aslilana ya umurana ya Allah. Perbaiki pemimpin kami ya Allah, pemimpin orang-orang atas kami ya Allah, telah mempergunakan agama yang sebaik-baiknya ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah wa'afa'nal bala ya Allah, jauhkan daripada bala dan musibah ya Allah, jauhkan daripada COVID-19 ya Allah, wa'anal bala wal wabak wal fitan ya Allah, madramina wa mabatan hadi khasam muslimina ammah birahmatikal marhimin. Dan kami fi mardana ya Allah, semoga orang-orang yang sakit daripada kami ya Allah, bangsa kami yang sedang sakit semuanya berikan mereka kesembuhan ya Allah. Antal syafi, antal wafi, antal kafi ya Allah, birahmatikal rahimin. Allahumma barik ya Allah, berkati hidup kami ya Allah, berkatilah hidup kami ya Allah, berkatilah pekerjaan kami ya Allah, berkatilah harta kami ya Allah, berkatilah generasi kami ya Allah, berkatilah kami ya Allah, jadikan generasi yang terbaik ya Allah, dengan perintahmu ya Allah, pencetakan Nabi-Mu ya Allah, birahmat dan rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Berikutnya kami persilakan pada rekan sekalian untuk mengikuti kuis yang diadakan oleh MT3 Regional 1 Sumatera. Pada admin silakan di-share panduan kuisnya. Ya, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dan kan kode game. Tiga 1111885. Untuk nama silakan diberi NIK jika ada ya. Silakan nama diberi kode NIK jika ada. Kuis Kahoot ini akan berisi 10 pertanyaan, jadi mohon akan sangat berarti. Baik rekan-rekan sekalian, silakan segera memasuki game karena Kahoot akan kita mulai kurang lebih 2 menit dari sekarang. Sudah ada 82 peserta. 83. Ano? Dan Ya, baik, bisa kita mulai Kahoot-nya karena sudah menunjukkan 9.45. Kepada admin, silakan dimulai Kahoot-nya. Akan ada 12 pertanyaan dari Kahoot ini. Pertanyaan pertama, tanggal berapa terjadinya peristiwa Isra Mi'raj?
Jawabannya adalah 20 jab sesuai penjelasan tausiah dari Ustadz tadi. Next, pertanyaan berikutnya. Tahun keberapa kenabian terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Insya Allah sudah ada di penjelasan Ustadz tadi, juga sudah ada di materinya tadi. Nah, jawabannya adalah tahun 11 kenabian Rasulullah. Boleh di next. Kecuali. Berikutnya adalah berikut apa yang diisi ke dalam dada Rasulullah SAW sebelum Isra Mi'raj, kecuali. Salah semua. Ya, jawabannya adalah ihsan. Jadi ada 3 hal yang diisi ke dada Rasulullah, yaitu ilmu, iman, dan hikmah. Bisa di next. Pertanyaan keempat. Apa kendaraan Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj? Kahut ini akan diambil 5 orang pemenang dan masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah Rp100.000 via link aja. Ya, alhamdulillah. Jawabannya adalah Buraq. Next, pertanyaan ke-6 ya. Yang kelima. Apa dalil Al-Quran mengenai Isra? Peristiwa Isra. Ya, sesuai dengan nama peristiwanya, dalil Isra ada di Quran surat Isra ayat 1. Next. Apa dalil perjalanan Mi'raj di dalam Al-Quran? Al-Najm. Jika Isra ada di surat Al-Isra, maka peristiwa Mi'raj ada di Quran surat An-Najm. Next, berikutnya. Di mana Rasulullah bersinggah sebelum sampai di Masjidil Aqsa? Jawabannya adalah di Madinah, Tunisia, dan Bethlehem sebelum Nabi sampai di Masjidil Aqsa. Berikutnya. Siapakah Nabi yang dijumpai Rasulullah SAW di langit ke-7? Jawabannya adalah Nabi Ibrahim. Berikutnya, pertanyaan ke-9 dari 12 pertanyaan.
Berapa jumlah waktu sholat sehari semalam pada awalnya sebelum Rasulullah meminta keringanan pada Allah? Nah, jawabannya adalah 50 waktu. 50 waktu. Next, berikutnya pertanyaan ke-10. 3 pertanyaan terakhir. Berapa kali Rasulullah naik turun untuk meminta keringanan waktu sholat? Belas kali. 9. Ya, jawabannya adalah 9. Sampai yang terakhir mengerucut pada 5 waktu. Kemudian next, 2 pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 11. Siapakah Nabi yang mengusulkan untuk meminta keringanan jumlah waktu sholat? Nah, jawabannya adalah Nabi Musa yang meminta atau mengusulkan Nabi untuk meminta keringanan pada Allah mengenai jumlah rakaat sholat, jumlah waktu sholat. Next, berikutnya ada pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 12. Berapa orang Nabi yang dijumpai Rasulullah selama peristiwa Mi'raj? Nah, jawabannya adalah 8 orang Nabi yang dijumpai Rasulullah selama peristiwa Mi'raj. Ya, kita sudah dapatkan 5 orang pemenang dari Kahoot ini. Ya, pemenang pertama selamat kepada Kak atau Bu Maulidia. Kemudian pemenang kedua ada Anak Soleh. Kemudian pemenang ketiga ada dengan Nika 820057. Pemenang keempat dan kelima boleh diinfokan admin. Ya, pemenang keempat dan kelima ada Pak Asgun dan Pak Budi. Selamat kepada para pemenang kuis Kahoot edisi Isra Mi'raj dari MT3 Taekwondo 1 ini. Kepada para pemenang, 5 orang pemenang tadi, dipersilakan menuliskan nomor HP link aja pada kolom chat Zoom ini. Untuk kemudian akan lakukan pengiriman hadiah oleh panitia MT3. Ya, hadirin Bapak Ibu sekalian beserta rekan-rekan sekalian, telah sampailah kita pada penghujung acara tausiah pada hari ini. Terima kasih pada rekan sekalian atas waktu yang telah diluangkan di hari libur ini untuk menghadiri tausiah ini. Semoga tausiah ini bisa menjadi hikmah, ilmu, serta penambah keimanan bagi kita semua. Saya mewakili MT3 Regional 1 mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama acara ini. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jin Lab. Assalamualaikum. Terima kasih semua teman-teman. Syukran kasiron Pak Satria dan seluruh penyelenggara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kasiron Satria. Assalamualaikum ya. Mudah-mudahan peringatan berikutnya bisa lebih banyak lagi yang hadir. Tambah semangat. Amin. Ini hadir sampai dengan 182 orang tadi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Cacam. Cacam Bang Latif. Ngapa pakai cacam itu? Itu dia, ngapa lu? Ada Di Medan. sejarahnya. Apa ada cacam di Medan? Ya, terima kasih buat seluruh teman-teman panitia dan juga pengurus MDTG Direk dan Witel. Mudah-mudahan bisa makin semangat terus kita dalam berdakwah. Kita izin live ya. Oke, makasih Bang Satria. Oke, makasih. Wabarakatuh. Terima kasih.